Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak moderator pada kesempatan kali ini yakni Bapak Jamil. Yang kami banggakan adik-adik kelas 7 MTSN UTBS Kudus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa tholabul ilmi untuk seterusnya. Di kesempatan kali ini mari kita melanjutkan pembelajaran tentang falak. Kali ini kita akan belajar tentang buruj, atau menurut istilah umumnya itu adalah zodiak, tetapi kita menyebutnya buruj. Namun sebelum itu kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alif supaya apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila hadrati jami'il mu'assisina fi madrasatina tasfiqut tulab thumma ila hadrati mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasnur Ahmad bin Syidik bin Saryani ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya bisa dibuka halaman 2, masih sama. Di situ ada beberapa kolom tabel kalender. Yang kita pelajari adalah buruj, nanti bisa dilihat di kolom keempat dari kanan. Ya. Kolom keempat dari kanan. Yang mana nanti bulan pertama itu namanya adalah hamil. Itu nanti bisa dicek. Baiklah, kita lanjut buruj ya, buruj. Kalau kita pernah belajar geografi di bumi, itu kan ada yang namanya lintang, ada yang namanya bujur. Lintang tempat, bujur tempat. Itu kalau di bumi. Kalau di langit, kalau kita melihat ke langit, nanti ada yang namanya koordinat ekliptika. Ya, ini istilah astronomi. Ada yang namanya koordinat ekliptika. Koordinat ekliptika ini terbagi menjadi 12 bagian yang masing-masing bernilai 30 derajat. Ke-12 bagian ini itu disebut dengan buruj. Ya, disebut dengan buruj. Buruj itu istilah umumnya ya, saya ulangi lagi, buruj itu istilah umumnya adalah zodiak. Tetapi kita menyebutnya sebagai buruj. Buruj secara bahasa itu bisa diartikan sebagai kumpulan bintang, kumpulan gugusan bintang bisa, atau rasi bintang. Jadi rasi bintang itu memang benar-benar ada. Tadi kalau kita melihat koordinat ekliptika itu dibagi menjadi 12, yang mana 12 bagian itu disebut dengan buruj. Setiap 12 bagian itu nanti akan berisikan rasi-rasi bintang yang bisa dilihat dari bumi. Masalah mempelajari di zodiak itu ada ramalan-ramalan, itu yang tidak boleh dipercaya. Artinya kita harus percaya bahwasanya sesuai dengan takdir yang telah dituliskan oleh Allah ya. Ini nanti dipelajari dalam tauhid. Kita kalau belajar adab di kitab Ta'limum Ta'lim itu kan ilmu falak atau ilmu nujum itu kan haram untuk dipelajari, tetapi kecuali kalau berkaitan dengan ibadah. Nah, ini kan termasuk kaitannya dengan ibadah. Jadi masalah ramalan itu kita tidak boleh mempercayainya. Kalau cuma membaca silahkan, tetapi untuk mempercayai ramalan yang ada di zodiak itu tidak boleh. Tuh, buruj berarti
rasi bintang. Pada siklus tahunan, buruj itu dimulai pada 23 Maret. Jadi tanggal 1 Hamel ya, kan bulan pertama itu namanya Hamel. Tanggal 1 Hamel itu jatuh pada tanggal 23 Maret. Itu bisa dilihat di kolom nomor 4 di judul paling atas yang tercetak miring. Al-buruju mabda'uhu. Itu. Buruj dimulai dari 23 Maret. Kemudian apa saja nama bulan-bulan di buruj? Yang pertama ada Hamel. Hamel ini kalau istilah umumnya adalah Aries. Titik yang menjadi titik acuan. Kemudian yang kedua ada Thaur atau Taurus ya. Kemudian yang ketiga Jauza atau Gemini, 4 Saroton atau Cancer, 5 Asad atau Leo, yang keenam Sumbulah atau Virgo, kemudian 7 ada Mizan atau Libra, kemudian 8 Akrab atau Scorpio, 9 Kous atau Sagittarius, 10 Jadiu atau Capricorn, 11 Delhu Aquarius, dan yang terakhir Hut atau Pisces. Dari ke-12 buruj ini nanti masing-masing memiliki tanggal sendiri-sendiri. Yang mana nanti di akhir sesi ini nanti kita akan fokus ke perhitungannya. Mengubah tanggal miladi diubah menjadi buruj. Nah, konsep dalam mengubah tanggal miladi menjadi buruj itu sama dengan yang kemarin, sama dengan konsep merubah miladi ke hijri samsi sama. Cuman yang menjadi perbedaannya adalah tabel jumlah hari. Ya, tabel jumlah harinya berbeda. Hanya itu saja. Caranya sama. Ini tabelnya agak berbeda karena buruj itu dimulai dari 23 Maret, maka nanti untuk tabel bulan miladinya, tabel jumlah hari yang miladi ini juga dimulai dari tanggal 23 Maret. Kemudian tabel yang bisa dilihat di monitor masing-masing, tabel yang ada di sebelah kanan itu adalah tabel jumlah hari dari buruj. Hamel jumlah harinya 31, Thaur 62 dan seterusnya, nanti bisa diperhatikan. Bagaimana cara mengubah miladi ke buruj? Seperti yang saya katakan tadi, caranya sama seperti kemarin. Pertama, mencari tanggal dan bulan. Pertama, tentukan apakah tahun miladi Kabisat atau Basitoh. Ya, masih sama caranya. Caranya bagaimana? Dibagi 4. Jika sisanya 0, maka Kabisat. Jika sisanya tidak sama dengan 0, maka Basitoh. Kemudian yang kedua, cari jumlah hari pada bulan sebelumnya. Ya. Misalnya soalnya Oktober, berarti nanti jumlah harinya adalah bulan September, seperti itu. Dan tambahkan dengan angka tanggal yang dicari. Misalnya mencari tanggal 30 Oktober. Maka nanti jumlah hari yang dicari adalah jumlah hari bulan September, kemudian tanggalnya tanggal 30. Tapi ini kecuali untuk yang Maret pertama tadi, yaitu antara tanggal 23 sampai 31 Maret. Jika soalnya antara 23 sampai 31 Maret, maka jumlah hari bulan sebelumnya sama dengan 0, kemudian tanggalnya sama dengan tanggal dikurangi 22. Nanti lebih jelasnya bisa langsung ke contoh. Kemudian langkah ketiga, kalau sudah ketemu jumlah harinya tadi dan tanggal, maka tadi kan dijumlah dulu, kemudian hasil di atas kurangkan dengan jumlah hari buruj yang mendekati ke bawah. Yang terakhir hasil pengurangan menjadi tanggal, sedangkan bulannya adalah bulan setelahnya.
Langsung saja ke contoh ya. Kemudian untuk tahun ini sifatnya boleh digunakan, boleh tidak. Tahunnya itu sama dengan tahun Hijri Syamsi yang kemarin. Jika yang dicari adalah antara 24 September sampai Desember, maka tahunnya adalah tahun miladi dikurangi 621. Jika yang dicari antara Januari sampai 23 September, maka tahunnya sama dengan tahun miladi dikurangi 622. Contoh, misalnya kita mau mengubah tanggal 20 Oktober 2020 menjadi buruj. Kira-kira 20 Oktober 2020 itu burujnya apa? Tanggal berapa? Langkah pertama, kita harus mencari apakah tahun itu tahun kabisat atau tidak. Caranya dibagi 4, ternyata sisanya 0. Ya, 2020 bagi 4 kan sisanya 0. Maka tahun 2020 itu termasuk tahun kabisat. Kemudian langkah kedua, cari jumlah hari bulan miladi sebelumnya. Karena di soalnya adalah 20 Oktober, maka jumlah hari sebelumnya adalah September. Maka kita kembali lagi ke tabel tadi, tabel miladi di sini Septembernya jumlah harinya adalah 192. Maka dimasukkan saja. Jumlah hari September sama dengan 192. Kemudian yang ketiga tanggalnya kan 20 ya, 20 Oktober. Setelah itu dijumlahkan 192 ditambah 20 sama dengan 212. Setelah ketemu penjumlahannya nanti dikurangi jumlah hari buruj yang mendekati di bawahnya, yaitu ternyata 185. 185 itu buruj sumbulah. Setelah itu dikurangi maka hasilnya menjadi 27. Ya, hasil pengurangan menjadi tanggal, kemudian bulan setelahnya. Tadi kan sumbulah. Setelah sumbulah itu nanti mizan. Bisa dilihat di kitab. Setelah sumbulah itu adalah mizan. Maka nanti tanggalnya adalah 27, burujnya adalah mizan. Kemudian yang terakhir tinggal tahunnya dimasukkan, tahun miladi dikurangi 621. Sama dengan tahun 1399 Hijri Syamsi. Sama, tahunnya menggunakan tahun Hijri Syamsi. Jadi kesimpulannya, tanggal 20 Oktober 2020 itu bertepatan dengan 27 Mizan, tahunnya tahun 1399 Hijri Syamsi. Caranya sama. Nanti misalnya ada yang belum paham silakan ditanyakan. Kalau kalau misalnya ada yang bertanya. Ya, satu lagi ya contohnya. Saya kasih contoh lagi. Contoh yang kedua biar tambah paham. Mengubah 23 Desember 2021. Pertama tentukan tahunnya. Ternyata tahunnya adalah Basitoh. Kemudian jumlah hari, karena soalnya adalah Desember, maka jumlah hari bulan sebelumnya yaitu bulan November adalah 253. Setelah itu tanggalnya dimasukkan tanggal 23. Kemudian jumlahnya adalah 276. Kemudian yang langkah kelima dikurangkan dengan jumlah buruj yang mendekati ke bawahnya. Di situ adalah 275, bulannya bulan Qaus, buruj Qaus. Kemudian dikurangkan hasilnya adalah 1, bulannya ambil bulan setelahnya. Setelah Qaus itu adalah Jadiyu. Tahunnya tinggal dikurangi 621, maka nanti kesimpulannya 23 Desember 2021 itu bertepatan dengan 1 Jadiyu, tahunnya 1400 Hijri Syamsi. Mungkin itu dulu, saya kasih 2 contoh. Nanti untuk soal latihannya insya Allah akan difokuskan ke
perhitungan. Sekian dari saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Auzi ini. Untuk itu masuk pada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Auzi ini sudah menyampaikannya dengan baik dan juga jelas saya rasa. Tetapi karena memang virtual, beberapa banyak yang ingin ditanyakan, mungkin karena masalah signal dan lain sebagainya. Ada yang tanya ini dari Muhammad Iqbal Al-Farizi, kelas 7M. Pak, mohon maaf saya ketinggalan tentang nama-nama buruj. Terus kemudian yang dari kelas 7H, Muhammad Sahil Aufal Marom. Pak, bagaimana cara membuat kalender? Nah, ini nanti kayaknya juga ada, itu juga praktek proyek-proyek itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Auzi ini mohon untuk dijelaskan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk nama-nama buruj, lebih jelasnya nanti bisa dilihat di halaman 2, kolom nomor 4 dari kanan, yaitu dimulai dengan buruj hamel. Buruj hamel, kemudian yang kedua thaur atau taurus, 3 jauza, 4 saroton, 5 asad, 6 sumbulah, 7 mizan, 8 akrob, 9 kaus, 10 jadiyu, 11 dalwu, dan yang terakhir adalah hud atau piskes. Nanti insya Allah materi akan di-share di masing-masing grup ya nanti insya Allah. Kemudian untuk membuat kalender ya, untuk kalender nanti insya Allah ada materinya sendiri. Jadi untuk membuat kalender kita perlu mencari awal tahun terlebih dahulu, awal tahun miladinya itu jatuh pada hari apa. Kemudian nanti tinggal diurutkan sesuai dengan kaidah jumlah hari setiap bulan. Misalnya bulan Januari itu kan 31. Jadi ini tinggal diurutkan saja. Misalnya awal tahun jatuh pada hari Senin, kemudian diurutkan tanggal 1 Senin, Selasa, berarti 2 Selasa, Rabu 3 dan seterusnya sampai 31. Kemudian bulan selanjutnya juga tinggal diurutkan saja seperti itu. Ya, baik, itu untuk yang membuat kalender. Tapi perlu teliti, harus teliti ya Pak, harus teliti karena salah nanti di bulan Januari sudah salah, maka sampai Desember semuanya salah semua nanti. Ini ada lagi Pak, yang terakhir ya. Pak minta link tugas lagi Pak. Oh ini karena saking sergapnya mungkin dia minta link baru ini, link lagi ini. Link tugas nanti dikirimkan dari operator sendiri. Terus ada lagi ini dari Muhsyafa dari kelas 7E. Kalau dibalik caranya gimana Pak? Mengubah Hijri Syamsi menjadi Masehi. Ini jangan Masehi ya, tapi miladi ya, miladi ini perlu diluruskan. Jadi dibiasakan mengubah Hijri Syamsi menjadi Masehi, bukan Masehi tapi miladi. Kita anak madrasah jadi dikulinakan bahasanya begitu. Nah, monggo Pak. Baiklah, untuk bagaimana kalau kebalikannya? Kalau kebalikannya nanti tabelnya juga berubah. Dalam menentukan tabelnya juga berubah. Misalnya tanggal 1 Hamil. 1 Hamil itu kan sama dengan 23 Maret. Jadi nanti harus mengubah Hamil tabelnya juga harus dirubah. Jadi diurutkan saja. 23 Maret itu kan sama dengan 1 Hamil. Jadi membuat tabel lagi diurutkan 23 Maret terus 24 Maret, nanti di sampingnya dikasih tanggalan juga. Hamil 1, tanggal 1, 2, 3, nanti diurutkan. Jadi kalau dibalik nanti tinggal membaca tabel, tinggal 1 Hamil itu sama dengan 23 Maret. Tetapi untuk saat ini fokusnya nanti mengubah ke tanggal miladi menjadi buruj seperti itu. Untuk kebalikan itu kan jarang dipakai. Yang biasanya dipakai itu miladinya dulu yang dicari, kemudian baru dirubah ke buruj seperti itu. Biasanya memang begitu, miladi baru ke buruj ya. Baik teman-teman, sudah disampaikan secara jelas oleh beliau. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Bapak Auzi ini sudah hadir di madrasah dan menyampaikan materi tentang falak dengan jelas dan gamblang. Tentunya jangan puas diri karena belajar dan belajar. Itu PR untuk teman-teman semuanya. Baik, Pak Auzi ini ada yang ditambahkan? Sudah? Sampun. Terima kasih kepada beliau. Saya sampaikan kepada Bapak Auzi ini bisa untuk mengundurkan diri dari Zoom. Selanjutnya untuk